Assalamualaikum teman-teman. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Kelahiran Nabi Isa sulit dipercaya dan dibenarkan oleh orang-orang yang hanya percaya pada ketentuan-ketentuan hukum alam. Namun bagi orang-orang yang beriman, kelahiran Nabi Isa merupakan kebesaran Allah yang maha berkehendak. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud seorang manusia. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu, mensucikanmu, dan melebihkanmu dari wanita-wanita lain di dunia. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah. Anak ini bernama Isa Al-Masih putra Maryam. Ia akan menjadi seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Setelah kejadian itu, Maryam hamil. Ia pun segera keluar dari kampung halamannya untuk menghindari fitnah dari kaumnya. Sampai akhirnya, di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmi, Palestina, Maryam menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma dan lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Setelah melahirkan, Allah berfirman kepada Maryam agar tidak menjelaskan apapun ketika bertemu dengan orang-orang, bahkan ia juga diperintahkan agar meminta orang-orang itu berbicara langsung kepada anaknya saja. Ketika Maryam kembali ke kampung halaman, orang-orang melihatnya dengan perasaan sinis dan benci. Mereka merasa heran akan kejadian yang dialami oleh Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Hai Maryam, sesungguhnya kami mengenalimu sebagai wanita baik-baik. Ayah dan ibumu bukanlah seorang yang hina dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang saleh lagi suci. Dan siapa engkau mewarisi sifat yang seburuk ini? Maryam pun membisu, lalu dengan tenang ia menjawab, jika kalian ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka bertanyalah pada anakku ini. Hai Maryam, bagaimana mungkin kami dapat berbicara dengan bayi yang masih merah ini? Apakah kamu gila? Seru mereka. Tak lama kemudian, dengan izin Allah bayi itu pun berbicara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia juga memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat selama aku hidup. Serta berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Terkejutlah semua orang yang hadir menyaksikan kejadian itu. Mereka sadar bahwa bayi itu adalah suatu mukjizat dan Allah. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Sem, putra Nabi Nuh. Bani Israil meminta kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali Sem. Nabi Isa lantas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Sem pun hidup kembali, menjawab pertanyaan dari Bani Israel dan menceritakan peristiwa banjir besar. Setelah itu, Nabi Isa berdoa, dan Sem pun kembali menjadi tanah. Walaupun sudah ditunjukkan dengan berbagai mukjizat, namun kebanyakan kaum Bani Israel tidak mau beriman. Mereka tetap pada kekufuran dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka juga menuduh Nabi Isa sebagai penyihir. Mukjizat Nabi Isa membuat burung dari tanah. Setelah Nabi Isa berhasil menghidupkan orang yang telah mati, Nabi pun bertanya kepada Bani Israel, apa kalian sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan atau hari akhir? Mereka pun hanya diam tak bersuara karena kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Hingga akhirnya mereka berkata bahwa mereka belum mempercayai kenabian Nabi Isa, mereka lantas meminta Nabi Isa untuk menunjukkan kehebatannya yang lain. Nabi Isa pun menanyakan apa yang mereka minta. Salah seorang kemudian berkata kepada Nabi Isa, perlihatkan kepada kami cara membuat burung hidup dari tanah liat. Nabi Isa lantas kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa menit kemudian ia mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung. Nabi Isa lalu meniup burung tersebut. Dan terjadilah keajaiban, burung itu hidup dan bebas terbang di alam luas. Meski Nabi Isa telah menunjukkan kepada kaumnya bahwa setiap makhluk hidup mempunyai ruh, namun mereka belum mempercayainya. Bahkan mereka menganggap itu hanyalah sihir yang dimiliki oleh Nabi Isa. Meskipun sudah menunjukkan mukjizat demi mukjizat, namun tetap saja banyak orang yang tidak mau beriman. Bahkan merasa terancam dengan keberadaan Nabi Isa sehingga mereka mencari cara untuk mencelakakan Nabi Isa. Mereka kemudian menemui Kaisar Romawi dan membuat fitnah bahwa Nabi Isa melakukan pemberontakan. Kaisar Romawi segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Nabi Isa dan kaum Hawariyun, pengikutnya yang setia berpindah-pindah tempat, melarikan diri dari pasukan Romawi.
Namun seorang pengikutnya, yang bernama Yudas tergoda oleh iming-iming hadiah, membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa merasa terdesak dan ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Maka Allah pun kemudian mengangkat Nabi Isa ke sisinya dan menjadikan rupa Yudas sama seperti Nabi Isa. Akhirnya tentara Romawi menangkap Yudas dan menyalibnya. Itulah kumpulan kisah Nabi Isa as dan mukjizatnya sebagai nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.